Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailisa Sari dari kelompok 3 akan membuka vlog pembahasan tentang bab 3 yaitu Global Management. Di sini sasaran pembelajaran kita yaitu membandingkan sikap etnosentris, polisentris, dan geosentris terhadap bisnis global. Lalu mendiskusikan pentingnya aliansi perdagangan regional dan mekanisme perdagangan global. Lalu menjelaskan struktur dan teknik yang digunakan oleh organisasi ketika mereka go internasional. Lalu menjelaskan relevansi lingkungan politik atau hukum ekonomi dan budaya terhadap bisnis global. Lalu dalam slide pertama kita membahas what's your global perspective, yaitu bagaimana perspektif global Anda. Sebagai contoh di sini orang Amerika Serikat merasa bahwa bahasanya adalah bahasa go internasional sehingga mereka tidak mau mempelajari bahasa lain. Sebenarnya ini disebut monolingual ketika suatu negara mengalami parokialisme. Apa itu parokialisme? Adalah mereka yang menilai dunia melalui penglihatan dan perspektif sendiri. Itu mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengenal perbedaan di antara berbagai orang. Nah, tipe sikap yang sempit dan terbatas ini dapat dipilih manajemen. Di sini ada 3 pandangan seperti yang ada di slide, yaitu pandangan etnosentris, pandangan polisentris, dan pandangan geosentris. Apa itu pandangan etnosentris? Yaitu keyakinan parokialisme bahwa pendekatan dan praktik yang terbaik adalah yang dimiliki oleh negara sendiri. Manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan membuat keputusan dalam berbisnis, seperti yang dimiliki oleh orang-orang dari negara asal mereka. Nah, kalau pandangan polisentris yaitu pandangan bahwa para manajer di negara tuan rumah mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis negara tersebut. Nah, para manajer yang memiliki pandangan polisentris ini menganggap bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami, sehingga mereka mempersilahkan karyawan luar negeri mereka untuk membuat keputusan bisnis sendiri. Dan pandangan geosentris yaitu pandangan berorientasi dunia, berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Manajer yang mempunyai pandangan seperti ini memiliki wawasan global dan mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Lalu lanjut ke memahami lingkungan global. Kompetisi global dulu dipandang sebagai perseteruan antar negara, tapi sekarang kompetisi global dibentuk oleh perjanjian-perjanjian perdagangan regional, antara lain Uni Eropa, NAFTA, dan ASEAN. UE atau Uni Eropa atau dalam bahasa Inggris European Union adalah persekutuan ekonomi dan politik dari 28 negara demokratis di Eropa. 5 negaranya merupakan kandidat untuk bergabung dengan Uni Eropa. 3 negaranya merupakan kandidat potensial untuk bergabung di Uni Eropa. Mereka dapat bergabung ketika memiliki kriteria yang meliputi aturan hukum, ekonomi pasar, dan kepatuhan terhadap sasaran persatuan politik dan ekonomi. NAFTA adalah perjanjian antara pemerintah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat yang telah mengeliminasi halangan-halangan dagang. Setelah mereka mengeliminasi halangan-halangan dagang ini, perdagangan mereka naik menjadi 3-4 kali lipat lebih. Tapi apa itu halangan dagang yang mereka hilangkan? Itu ada tarif, yaitu terus persyaratan perizinan impor dan biaya cukai pengguna. Lanjut ke ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, terdiri dari 10 negara Asia Tenggara dan memiliki populasi lebih dari 591 juta jiwa dengan PDB gabungan 1,5 triliun dolar. Nah, selain 10 negara ini, para pemimpin dari negara Korea, Jepang, dan Tiongkok bergabung yang dijuluki dengan ASEAN Plus 3. Lalu juga para Australia, Selandia Baru, dan India juga bergabung dalam tim yang dijuluki ASEAN Plus 3 itu.
Masalah terbesar ASEAN adalah bahwa masing-masing anggota belum bersedia berkorban demi kebaikan bersama. Meskipun para pemimpin Asia Tenggara telah sepakat bahwa integrasi regional yang lebih dekat akan membantu pertumbuhan ekonomi. Tapi karena perbedaan besar dalam kekayaan di antara anggota ASEAN, sulit untuk menciptakan standar umum karena standar nasional masih begitu jauh berbeda. Lalu ada aliansi dagang lain. Aliansi dagang lain itu ada AU. AU itu selanjutnya aliansi dagang lainnya yaitu ada AU, ada EAC dan SARC. AU atau African Union, Uni Afrika, berdiri pada tahun 2002 dan beranggotakan 53 negara dengan visi membangun Afrika yang terintegrasi, makmur, dan damai. Nah, anggota AU ini berencana mewujudkan rencana pembangunan ekonomi dalam rangka meraih persatuan yang lebih erat di antara negara-negara Afrika. Seperti para anggota aliansi dagang lainnya, negara-negara anggota AU berharap meraih keuntungan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan perdagangan dari perkumpulan mereka. Lalu ada EAC atau 5 negara Afrika bagian timur, yaitu ada Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, dan Uganda. Mereka membentuk pasar bersama yang disebut Masyarakat Afrika Timur. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, jual melintasi perbatasan Afrika tanpa dikenai tarif. Langkah berikutnya bagi Aceh adalah penyatuan moneter, meskipun ini akan membutuhkan waktu untuk menerapkannya. Lalu SARC atau South Asian Association for Regional Cooperation yang beranggotakan 8 negara, yaitu India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Kepulauan Maladewa, dan Afghanistan, mulai mengeliminasi pajak impor atau ekspor pada tahun 2006. Tujuan mereka seperti tujuan aliansi dagang regional lainnya adalah memfasilitasi lalu lintas bebas dan jasa. Lalu di sini ada mekanisme perdagangan global, yaitu ada ketika isu perdagangan muncul sebagai contoh krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2008 di Amerika, tetapi tidak semuanya kan dijatuhkan, tidak semuanya hancur. Kenapa? Karena intervensi pemerintah serta mekanisme dan keuangan kepada para anggotanya. Lanjut ke OECD. Dahulu OECD itu bekerjasama dengan ekonomi Eropa, dibentuk pada tahun 1947 untuk mengelola bantuan Amerika dan Kanada di bawah Marshall Plan demi rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Tetapi sekarang OECD adalah sebuah organisasi ekonomi internasional yang berbasis di Paris, yang misinya adalah untuk membantu 34 negara anggotanya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya sembari tetap menjaga stabilitas keuangan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dunia. Salah satu fokusnya saat ini adalah untuk memerangi suap skala kecil dalam perdagangan luar negeri. Lanjut ke berbagai tipe organisasi internasional atau jenis organisasi global. Kalau di PPT, jenis organisasi global ini ada perusahaan internasional, perusahaan transisional, ada perusahaan global. Perusahaan internasional itu ada perusahaan multinasional, yaitu mencakup semua tipe perusahaan internasional yang menjalankan operasi di banyak negara. Salah satu tipe perusahaan multinasional itu adalah perusahaan multidomestik, yaitu perusahaan internasional yang menjalankan desentralisasi manajemen dan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal. Tipe globalisasi ini mencerminkan pendekatan polisentrik. Organisasi transnasional atau tanpa batas wilayah. Perusahaan adalah perusahaan internasional yang mengeliminasi halangan geografis, artifisial, teknis, dan keuangan kepada para anggotanya. Lanjut ke OECD. Dahulu OECD itu bekerjasama dengan ekonomi Eropa, dibentuk pada tahun 1947 untuk mengelola bantuan Amerika dan Kanada di bawah Marshall Plan demi rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Tetapi sekarang
OECD adalah sebuah organisasi ekonomi internasional yang berbasis di Paris, yang misinya adalah untuk membantu 34 negara anggotanya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya sembari tetap menjaga stabilitas keuangan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dunia. Salah satu fokusnya saat ini adalah untuk memerangi suap skala kecil dalam perdagangan luar negeri. Perusahaan global adalah perusahaan yang mensentralisasi manajemen dan keputusan-keputusan lainnya di negara asal. Pendekatan globalisasi ini mencerminkan pendekatan etnosentris. Perusahaan global menganggap pasar dunia sebagai kesatuan utuh dan mereka berfokus pada kebutuhan akan efisiensi global. Moneter internasional yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari 188 negara yang mempromosikan kerjasama moneter internasional dan memberikan saran, pinjaman dan bantuan teknis. Pada saat krisis moneter terjadi beberapa tahun lalu, si IMF ini dia itu perannya paling besar dalam mengatasi krisis karena dia memberikan saran kepada negara-negara dan pemerintahan untuk mengatasi kesulitan. Lalu ada Bank Dunia, yaitu sebuah grup yang terdiri dari 5 lembaga yang terkait erat yang menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk negara-negara berkembang. Tujuannya adalah mempromosikan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengurangan kemiskinan dengan cara menyediakan dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya masih pada bab 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara organisasi mencapai go internasional. Gimana sih cara organisasi bisa go internasional? Nah, di sini ada 4 faktor. Yang faktor pertama itu ada global sourcing. Nah, global sourcing itu apa? Global sourcing itu adalah mengumpulkan bahan mentah atau tenaga kerja dari seantero dunia berdasarkan biaya yang termurah. Tujuannya apa sih? Tujuannya cuma satu, yaitu memanfaatkan keuntungan biaya yang lebih murah dalam rangka menjadi lebih kompetitif gitu aja. Nah, terus habis itu ada exporting atau ekspor. Pada umumnya sama aja sih, pengertian ekspor itu suatu negara memproduksi penghasilan sendiri di dalam suatu negara terus dijual ke luar negeri gitu. Nah, terus yang ketiga ada importing. Nah, itu impor, sama dia pengertiannya kebalikan dari exporting aja. Jadi kalau impor kita beli produk dari luar yang kita jual di dalam negeri gitu, dipasarkan di dalam negeri. Nah, terus habis itu yang keempat ada licensing atau franchising. Licensing atau franchising itu sendiri adalah sebuah bentuk perjanjian dalam konteks sebuah organisasi memberikan hak kepada hak membuat atau menjual produknya kepada organisasi lain sih, dengan memakai teknologi dan brand spesifikasi nama mereka gitu. Jadi dalam pembentukan warlaba juga. Terus warlaba tuh kayak sama sih franchising, kayak kita nemuin ada makanan A, terus ntar di tempat lain ada makanan A juga yang sama, dan itu tuh merupakan salah satu franchising gitu. Jadi dia pakai satu nama yang sama untuk dia jual ke berbagai organisasi atau orang-orang gitu. Kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan investasi di organisasi yang global ini. Nah, di sini tuh ada 3 cara. Cara yang pertama itu ada strategic alliance. Nah, strategic alliance itu sendiri adalah melibatkan kemitraan antara organisasi tertentu dengan organisasi asing, di mana keduanya berbagi sumber daya dan pengetahuan. Nah, di sini itu strategic alliance tuh sangat penting gitu loh, maksudnya dalam menghasilkan suatu
penghasilan yang optimal, yang bagus, yang baik bagi kemajuan perusahaan. Keuntungan strategic alliance itu sendiri adalah akses ini dapat mencakup pasar, teknologi, kapital, dan sumber daya manusia yang lebih luas lagi, dan pengetahuannya lebih luas, sehingga dapat menambahkan sumber daya dan kapitalitas yang tinggi yang saling melengkapi. Jadi tuh dia lebih ke komplementer antara perusahaan yang satu dan perusahaan lainnya gitu, karena saling membantu. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang kedua untuk meningkatkan investasi asing. Nah, di sini faktor yang kedua itu ada joint venture. Nah, joint venture ini merupakan aliansi strategis tertentu di mana rekannya setuju dengan suatu pembentukan organisasi yang terpisah dan independen untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Jadi itu si joint venture ini tuh berbeda sama si yang tadi, yang sebelumnya, si strategic alliance. Kalau strategic alliance itu dia bukan nggak setuju, maksudnya dia lebih nggak independen gitu loh. Kalau si joint venture ini sebelumnya itu tuh udah ada persetujuan kalau joint ini dibentuk tapi terpisah dan independen untuk mencapai suatu tujuan bisnis tertentu yang mereka tuju gitu sih. Yang ketiga itu ada foreign subsidiary. Nah, foreign subsidiary itu adalah investasi langsung di negara asing dengan mencirikan fasilitas produk itu sendiri atau kantor yang terpisah atau independen. Jadi itu dalam strategi yang ini, foreign subsidiary itu si perusahaan A nih misalkan dia menanamkan investasi langsung ke negara si perusahaan B. Nah, tapi si perusahaan A itu ngasih ciri fasilitas produksinya, atau dia si perusahaan A itu mendirikan kantor yang terpisah atau independen gitu dari si perusahaan B yang dia investasi itu gitu. Kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya si manajer itu melakukan manajemen di lingkungan global. Pastikan seorang manajer itu berkunjung ke setiap negara itu berbeda-beda ya. Nah, biasanya itu ada faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatan bagi seorang manajer dalam menjalankan manajemen di lingkungan global. Nah, yang pertama itu ada faktor lingkungan politik hukum. Nah, itu kan pasti di suatu negara berbeda-beda juga kan faktor hukum dan politiknya. Jadi si manajer itu harus ditantang mampu menjalankan manajemen di lingkungan hukum politik yang berbeda dari negara asalnya, dan harus ditaati juga kan. Terus habis itu yang kedua ada yang namanya lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi itu sama halnya kayak lingkungan hukum politik, itu kan dia berbeda-beda ya, maksudnya setiap negara pasti punya aturan dan cara tersendiri, cara lain gitu. Jadi di lingkungan ekonomi ini biasanya juga terdapat isu-isu. Nah, isu yang pertama itu ada isu ekonomi pasar bebas. Nah, ekonomi pasar bebas itu dimana di dalamnya itu dimiliki oleh sektor swasta. Nah, yang kedua ada ekonomi terencana. Ekonomi terencana itu milik pemerintah sih, lebih milik ke pemerintah ya, lingkungan karena faktor budaya. Nah, kalau faktor ini lebih kepada kepercayaan masing-masing setiap individu sih, apa yang baik untuk dia dan enggak. Ini tuh lebih ke kan lingkungan kebudayaan ya, the cultural environment. Nah, itu tuh ya lebih menurut mereka yang terbaik untuk mereka sih gitu, benar atau enggak gitu. Yang penting sesuai dengan aturan dan kebudayaan mereka. Kalian udah lihat kan video-video yang ada di dalam PPT
untuk chapter 3. Nah itu tuh kalian bisa ngambil hikmahnya, bahwa setiap gimana sih cara-caranya si manajer itu menjalankan suatu organisasi di lingkungan global. Itu tuh banyak banget tantangannya, banyak yang harus dilakukan gitu, dan harus menyikondisikan dengan keadaan sekitar, dengan keadaan di tempat itu sih. Nah terus selanjutnya pada chapter ini, chapter keberagaman tenaga kerja, itu tuh terdapat timeline evolusi keragaman tenaga kerja. Nah kalian bisa lihat di dalam PPT itu ada tabel kan bukan tabel sih, kayak kotak-kotak gitu. Nah itu di situ ada urutan-urutannya gimana bisa terjadinya keberagaman tenaga kerja dan dibentuknya. Nah di situ ada tahun 1960 sampai yang pertama 1960 sampai 1970-an. Nah itu lebih fokus pada pematuhan hukum dan peraturan sih yang ada dalam pasal dan undang-undang. Nah terus yang kedua itu ada awal tahun 80-an. Nah awal tahun 80-an itu mulai pembauran golongan antara minoritas wanita dalam lingkungan suatu perusahaan. Nah yang ketiga itu ada akhir tahun 1980-an. Nah itu lebih ke konsep keragaman tenaga kerja yang meluas dari sebatas cuman pematuhan peraturan hukum menjadi pokok persoalan. Nah ada timbul mulai istilah keragaman tenaga kerja. Nah yang keempat, pada akhir 1980 sampai akhir 1990-an itu ada pengembangan sensitivitas. Nah itu tuh dari objek keragaman sebatas golongan minoritas dan wanita kini mencakup semua individu, membuat karyawan lebih sadar dan peka terhadap kebutuhan akan perbedaan dan adanya perbedaan itu sendiri. Nah yang terakhir nih yang kita pakai sampai sekarang itu ada era tahun New Millennium, tahun 2000-an, tahun 2000. Nah itu tuh fokus pada keberagaman dan pembetulan kesuksesan perusahaan. Itu tuh melihat keragaman tenaga kerja sebagai pokok persoalan perusahaan itu sendiri. Terus pentingnya dalam pencapaian kesuksesan, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Pada tahun ini mereka baru berpikir ternyata tuh keberagaman tenaga kerja tuh juga butuh suatu kemajuan gitu. Kita akan ngebahas tentang chapter 4. Nah, chapter 4 itu sendiri adalah tentang keberagaman tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu apa sih? Tenaga kerja adalah suatu hal di mana orang-orang dalam sebuah organisasi saling berbeda dan memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mengelola keberagaman tenaga kerja. Yang pertama yaitu manajemen people. Kenapa manajemen people? Karena seorang manajer harus memaksimalkan bakat karyawannya dengan baik. Dan yang kedua, setiap manajer harus memaksimalkan kemampuan problem solving di dalam masing-masing pribadi karyawannya. Karena di dalam kerja sama suatu tim, mereka harus memiliki problem solving yang baik agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan dari berbagai latar belakang. Karena latar belakang karyawan menjadi kunci di dalam karyawan tersebut melakukan pekerjaannya masing-masing. Dan yang kedua, organizational performance, yaitu mengurangi pembiayaan yang berhubungan dengan pergantian, ketidakhadiran, dan tuntutan karyawan, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan meningkatkan sistem yang fleksibel. Dan yang ketiga adalah strategi. Kenapa strategi? Karena meningkatkan pemahaman pangsa pasar yang akan mengarahkan pada keberagaman konsumen itu memerlukan strategi, guys. Dan itu akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan penjualan dan nilai pasar saham. Lalu strateginya itu selain itu
Manajer juga harus memikirkan sumber daya yang potensial dalam inovasi, yang berarti manajer tersebut harus kreatif dalam memasarkan produknya. Lalu sebagai moral dan etika dalam melaksanakan apa yang benar dan tepat. Karena kalau tidak tepat, tidak akan berjalan, guys. Terus ada perubahan tenaga kerja global, yaitu tata populasi dunia dan populasi yang menua, X-trends, gender identity, dan sexual orientation, orientasi seksual, migrasi, dan perpindahan. Itu terjadi secara global. Terus ada tipe keragaman dalam tempat kerja, seperti usia, jenis kelamin, ras dan etnis, disabilitas, agama, LGBT, dan lainnya. Tantangan dan dalam keberagaman tenaga kerja itu ada personal bias. Bias itu seperti kecenderungan atau preferensi terhadap perspektif atau ideologi tertentu, seperti terpaku pada ideologi, dan selain itu keyakinan, stereotip. Nah, yang bahaya itu stereotip, guys. Kenapa? Karena menghakimi orang menurut persepsi pribadi atau kelompok itu merupakan hal yang tidak adil. Lalu ada diskriminasi. Diskriminasi juga harus dihindari, guys. Karena prasangka orang dan pandangan orang itu berbeda-beda. Maka dari itu, seorang manajer harus bijak di dalam mengambil keputusannya dan bertindak jika ada karyawan yang melanggar. Lalu, prakarsa atas keragaman tempat kerja. Itu ada the legal aspect of workplace diversity, aspek hukum dari keragaman tempat kerja, komitmen manajemen atas, pelatihan kemampuan atau keberagaman kelompok tenaga kerja. Itu keberagaman di dalam tempat kerja. Maka dari itu, prakarsa atas keragaman tempat kerja